Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul Alam dengan NIM 04181052. Saya akan menjelaskan materi RL1, di mana di sini penyederhanaan rangkaian. Nah, pertama kita harus tahu apa sih rangkaian paralel dan apa sih rangkaian seri itu. Rangkaian paralel itu yang resistensinya tersusun seperti ini, sedangkan rangkaian seri yang tersusun seperti ini, sejajar. Jadi untuk R totalnya sendiri atau R ekuivalennya itu rangkaian paralel dan rangkaian seri itu berbeda. Rumusnya seperti ini untuk yang paralel, dan untuk yang seri rumusnya seperti ini. Oke, di sini ada soal. Ada soal di situ dengan resistor 1 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 7 ohm, 5 ohm, 6 ohm, dan 8 ohm. Tentukan berapa sih R ekuivalen menuju titik A dan titik B. Oke, yang pertama di sini, step yang pertama itu adalah kita bisa melihat di sini. Kita liatin dulu, amatin bagaimana sih rangkaian ini terbentuk. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada resistor 7 ohm dan 8 ohm yang terserikan. Maka kita bisa mencari serinya dengan simbol S1, resistor seri 1, yaitu 7 ditambah 8. Seperti rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita amatin lagi. Ini kan dia tidak menyatu, tapi ada sebuah kabel ini dia meloncati kabel yang ini. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa resistor 5 ohm dan resistor 6 ohm itu dia paralel, sehingga dapat dikerjakan RP2 yaitu 5 dikali 6 dibagi 5 ditambah 6, hasilnya itu 30 per 11 ohm. Nah, untuk yang RP1 atau rangkaian paralel 1, kita bisa lihat di sini, amatin 2 ohm dan 4 ohmnya itu paralel, karena kita bisa lihat not di sini dan not di sini itu jadi satu dengan not ini. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan 2 ohm dan 4 ohm itu adalah paralel. Dan dihitung seperti biasa cara mencari rangkaian ekuivalen untuk paralel. Setelah kita dapat, maka rangkaiannya akan berubah jadi seperti ini. Jadi ini adalah rangkaian sudah disederhanakan. 15 ohm ini adalah untuk RS1, 30 per 11 ohm adalah RP2, dan 3 per 4 ohm, 4 per 3 ohm adalah RP1. Nah, kita amatin lagi apa sih yang bisa disederhanakan di sini. Yang bisa disederhanakan adalah 30 per 11 ohm dan 15 ohm. Ini kan dia paralel nih, sudah terlihat paralel. Nah, sedangkan untuk yang 3 ohm sama 4 per 3 kenapa tidak bisa dikerjakan? Karena masih ada cabang yang ini dan masih ada cabang yang ini, jadi nggak bisa dikerjain, sederhanain susah, masih nggak bisa disederhanain. Kenapa juga nggak yang diparalelkan yang ini sama yang ini? Karena masih ada 3 ohm, jadi tidak bisa diparalelkan. Oke, maka kita paralelkan yang dua ini. Kita paralelkan, sama aja rumusnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Hasilnya dapatkan 30 per 13 ohm. Dan kita lanjut. Setelah kita mengukur yang paralel tadi, maka rangkaiannya akan berubah seperti ini. Setelah kita sederhanain lagi. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi 3 ohm dengan 30 per 13-nya. Karena yang bisa dikerjakan kan cuman ini nih. Kalau misalnya kita memparalelkan ini sama yang ini, itu nggak bisa karena masih ada 3 ohm. Masih ada 3 ohm. Nah, jadi kita harus menserikannya dulu agar dia jadi satu. Ya, serikan gampang ya, cuma dijumlah aja. Kemudian rangkaiannya akan jadi seperti ini setelah kita serikan. Seperti ini. Nah, setelah kita serikan tadi baru dia bisa diparalelkan. Karena sudah satu resistor dan satu resistor di sini. Diparalelkan seperti biasa, seperti yang saya jelaskan tadi. Akan mendapatkan hasil 276 per 259 ohm. Dan step terakhir, maka rangkaiannya akan sangat sederhana seperti ini.
Jadi tinggal ditambahkan aja karena dia seri dan mendapatkan hasil 535 per 259 ohm. Cukup sederhana untuk sampai sini. Oke, sekarang soal nomor 2 yaitu tentukan daya pada 1 ohm dengan metode analisis not. Oke, pertama-tama kita harus tentukan notnya dulu, kan menggunakan analisis not ya. Berarti hukum Kirchhoff 1 atau KCL. Jadi kita harus menentukan notnya di mana aja sih, sama groundnya di mana. Nah, notnya itu di sini, ini not A, dan di sini adalah not B. Nah, di sini adalah not B plus 5. Kenapa not B plus 5? Karena ini menggunakan super not. Jadi jika di sini adalah VB, maka kalau misalnya dia VB ini melewati sumber tegangan DC yaitu plus 5, maka di titik sini tegangannya adalah VB plus 5 volt karena tadi adalah sumber tegangan di sini 5 volt. Lihat juga potensialnya. Tapi kalau misalnya potensialnya dibalik, plusnya di sebelah sini, negatifnya sebelah sini, dia jadi negatif 5 bukan jadi plus 5. Oke, sedangkan groundnya ada di bawah sini. Ground itu tegangannya sama dengan 0 lah. Kemudian kita harus meninjau nih. Nama kita tinjau titik A. Oke. Tinjau not A. Not A adalah VA sama dengan 10 volt. Terlihat ya di sini. Nih, VA sama dengan 10 volt. Yang mula-mula groundnya itu 0 volt, dia berjalan ke sini, kemudian dinaikkan 10 volt oleh sumber tegangan. Oleh karena itu VA sama dengan 10 volt. Kemudian kita tinjau titik B. Kita lihat tinjau titik B. Ini VB plus 5 dikurang VG per 3 itu adalah yang ini. I yang di sini. VB plus 5 dikurang dengan VG dibagi sama 3 ohm. Kemudian VB plus 5 dikurang VA dibagi dengan 1 ohm. Itu adalah arus yang sebelah sini. VB plus 5 dikurang VA dibagi dengan 1 ohm. Kemudian di sini ada VB dikurang VG dibagi dengan 4. Nah, itu adalah arus yang di sini. VB dikurang dengan VG dibagi dengan 4. Kemudian yang terakhir di sini ada VB dikurang VA dibagi dengan 2. Itu adalah arus yang di sini. VB dikurang VA dibagi dengan resistornya yaitu 2 ohm. Kalau misalnya ada resistor lagi di sini gimana? Ya tinggal diserikan aja ya, ditambahin diserikan baru dibagi dengan resistor yang sudah diserikan. Oke, sudah dapat analisisnya, tinggal disederhanain aja gimana. VG-nya 0, VA-nya adalah negatif 10. Di sini karena dia tandanya negatif ya, jadi negatif 10. VA-nya adalah 10 volt, seperti yang sudah kita tinjau di not A tadi. Kemudian VB dikurang VG, VG-nya 0, ditambah VB dikurang VA, VA-nya 10 volt. Kemudian disederhanain, dikali 12 semua. Dikali 12, luas kiri dan luas kanannya dikali 12, maka hasilnya akan jadi seperti ini. 4 VB ditambah 20 ditambah 12 VB dikurang 60 ditambah 3 VB ditambah 6 VB dikurang 60 sama dengan 0. Maka hasilnya akan kita dapatkan 25 VB sama dengan 100 VB, maka sama dengan 4 volt. Oke, kita sudah mendapatkan VB, maka kita lihat lagi. Ditanyakan tadi apa? Daya pada 1 ohm. Oke, daya pada 1 ohm. Berarti daya di sini ya. Daya yang ada di sini. Oke, sehingga kita harus mencari V yang ada di 1 ohm itu berapa? Karena rumus daya kan V kuadrat per R. Bisa juga I dikali V. Tapi karena kita sudah tahu berapa nilai resistornya, mending kita mencari salah satu variabelnya aja. Karena yang kita ketahui di sini adalah tegangan VB, maka VI 1
1 ohm ini adalah VA dikurang dengan not yang di tengah tadi, yaitu VB plus 5. Oleh karena itu, karena VB-nya adalah 4 volt, maka 4 ditambah 5 sama dengan 9. Oleh karena itu hasilnya sama dengan 1 volt. Kemudian maka daya pada 1 ohm adalah P1 ohm sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. V-nya sama dengan 1, sedangkan R-nya juga sama dengan 1, maka dayanya sama dengan 1 watt. Oke, di sini ada soal nomor 3, yaitu tentukan tegangan pada 4 ohm dengan metode mesh. Oke, kalau misalnya dia metode mesh, berarti kita menggunakan hukum Kirchhoff 2, yaitu KVL. Mula-mula kita harus menentukan arah loopnya. Nah, saya di sini menentukan arah loopnya, semua mutar sama. I1-nya sama, I3-nya sama, dan I2-nya sama. Nah, sehingga untuk analisis loop 1 adalah berapa sih yang mutar di sini? Ada resistor 1 ohm sama resistor 3 ohm. Maka langsung dijumlah aja. Makanya dia jadi 4 I1 dikurang dengan berapa sih yang di sini melewatin I2-nya? Hanya 1 ohm ya. Berarti dikurang 1 I2. Kemudian I3-nya di sini 3 ohm. Berarti dikurang 3 I3 sama dengan 10 volt. Kenapa sama dengan 10? Karena di sini kita menabrak bagian negatifnya dari sumber bebas, sehingga sumber bebasnya itu jika dipindah ruaskan maka dia sama dengan 10 volt. Misal begini, sigma V sama dengan 0. Nah, tegangan tadi kan harusnya dia negatif 10 ditambah 4I1 dikurang I2 dikurang 3I3 sama dengan 0. Makanya dia jadinya positif karena dia tadi negatif pertamanya. Oke, masuk ke loop 2. Jadi hampir sama, bahkan ya hampir sama sih analisisnya. Jadi I2 itu berapa sih I1 yang ngelewatin di loop I2? Intinya itu seperti itu aja. Jadi di sini I1 itu hanya 1 ohm yang melewatin di I2, yang dilewatin I1. Kemudian I2-nya ada berapa sih? Ada 1 ohm tambah 2 tambah 4. Oleh karena itu dia jadi 7 I2 dikurang dengan 4 I3. Kenapa dikurang 4 I3? Kan I3-nya di sini yang berlawanan arah dengan I2 adalah di 4 ohm. Oleh karena itu dia dikurang 4 I3 sama dengan 0. Kan di loop I2 nggak ada sumber ya, nggak ada sumber bebas ya, sehingga dia sama dengan 0. Nah, kemudian di loop I3 itu adalah negatif 3 I1 dikurang 4 I2 ditambah 7 I3 sama dengan negatif 4 IO. Oke, kita lihat di sini. Negatif negatif 3 I1. Kenapa dia negatif? Karena kan dia tidak searah dengan loop I3 ya. Dia tidak searah dengan loop I3, sehingga dia negatif 3 I1. Kemudian I2-nya juga nggak searah sama loop I3 karena kita meninjau loop I3. Makanya dia nilainya negatif 4 I2. Kemudian I3-nya kan di sini ada 3 ohm yang dilewatinnya. Kemudian di sini ada 4 ohm juga yang dilewati. Maka dijumlah 4 tambah 3 sama dengan 7 ohm. Oleh karena itu ditulis 7 I3. Kemudian kenapa sama dengan negatif 4? Karena di sini dia menabraknya di bagian positif sumber tegangan. Di sini sumber tegangan yang tak bebas. Oke. Di sini loop I3 belum selesai ya persamaannya karena masih ada 4 IO. Nah, 4 IO nih harus kita cari tahu dari rangkaian. Di sini terlihat nih ada indikator. Ada indikator IO. Indikator IO ini dia arahnya ke sini. Oh, kita bisa lihat berarti yang searah adalah I3. Yang searah nih I3 dan yang menabrak adalah I2. Maka kita bisa sama dengan kan IO sama dengan I3 dikurang I2. Gitu. Setelah itu IO-nya ini kita bisa masukkan ke sini.
substitusikan nih ke IO. Kita substitusikan sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian ini penyederhanaan biasa. Penyederhanaan biasa sehingga mendapatkan persamaan 3. Kemudian karena kita hanya membutuhkan I2 dan I3 untuk mengetahui IO-nya tadi, jadi kita hanya mencari I2 dan I3, I1-nya nggak usah dicari. Nah, di sini saya menggunakan metode Cramer. Untuk metode-metode yang lainnya juga diperbolehkan. Sembarang saja ingin menggunakan metode apa, mau menggunakan metode Gauss-Jordan, Gauss, eliminasi biasa atau substitusi juga nggak masalah, asal jangan langsung instan menggunakan kalkulator. Oke, di sini saya menggunakan metode Cramer dan yang hasil yang saya dapatkan adalah 23/7 ampere untuk I2-nya, dan untuk I3-nya saya mendapatkan hasil yaitu 29/7 ampere. Nah, tadi yang ditanyakan adalah kan tegangan pada 4 ohm. Nah, oleh karena itu kita tahu tadi indikator yang melewati 4 ohm adalah IO. Maka kita langsung kalikan saja IO dikali dengan 4 ohm. Nah, itu gunanya kita untuk hanya mencari I2 dan I3, karena yang dibutuhkan di sini adalah I2 dan I3. I3 tadi kita dapat 29/7. Nah, dikurang dengan I2 kita dapat 23/7. Dikurangin hasilnya adalah 6/7 dikali dengan 4. Maka tegangan pada 4 ohm adalah 24/7 volt.